Hai, Assalamualaikum. Hai Ui. Hai, aku harus munduran nih. Mbak Iya Intan, ya, apa ya, kabarnya? baik Vina, alhamdulillah. Vina Alhamdulillah. gimana? Baik Mbak Udah lama Intan. banget ya Vin, kita nggak ketemu ya? Lama Mbak, kayaknya sih 2 tahun ada nggak Mbak? Enggak ya, mungkin 1 tahun lebih Nggak ya. sih. Tahu, terakhir sama anak kan aku ke situ kan. Terakhir sama siapa? Ana, ingat nggak? Iya, iya yang ke rumah kan? Ih, Ana udah punya anak Baby, loh. alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hebat ya. Itu emang luar biasa sih. Maksudnya Alhamdulillah. Laki-laki ya perempuan Mbak? karena kekuatan dia ya. Perempuan, Bener. perempuan. Hai Ya kan, Saras, terus dia Kak kan semangat Grace. banget kan nih. Ada Saras nih sama Kak Grace nih. Halo, aku bisa lihat di mana sih? Kelihatan nggak? Ada Mbak Ovi juga. Eh, Ovi kenapa mesti ikut sih? Ovi mungkin nanti sesi sendiri aja sama Mbak Vina nggak? Nanti mau ya Mbak Ovi ya. Kita buat ya. Baikkan. Dia dia jangan dikasih Jangan kalau dikasih kalau mic. Ovi jangan dikasih panggung, Jangan dikasih bisa mic ya. berebutan panggung dia. Iya, iya benar-benar. Sama kayak Jangan, aku berarti. Jangan dikasih mic. gawat dong ya, banget. Kita ada dulu ya Mbak. Ya, aku pasti pakai ini ya. Apa tuh? Aku sambil sih Mbak. Valor. The power of essential oil. Aku udah dari abis asar udah pasang valor di diffuse. Jadi ini ya, mengkondisikan ya Mbak Intan. Mbak, aku lagi ini setiap malam tiada jeda Kopaiba dan Frankin. Iya bener loh, aku cocok loh pakai itu. Yang Udah, kayak Nikos ya? jadi sih, Setiap malam. bener. Tiap malam dan aku ternyata emang lebih cocok langsung dibanding pakai avocado oil Iya, kalau atau pakai oil tuh aku basic. jadi kayak agak beruntusan ya. Ya, Mungkin bener bener bener. Aku di kulitnya dagu abis deh tuh. jadi nggak bernafas kulitnya. Jadi nggak ada udara kayaknya ya, ketutup gitu kayaknya. Benar, tertutup, benar. Kita doa dulu ya Mbak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha menguatkan hati, yang maha menjernihkan pikiran, yang maha menguatkan dan menyehatkan fisik. Terima kasih atas usia kami sampai dengan hari ini, atas kesehatan kami sampai dengan hari ini, atas kemampuan yang Engkau berikan untuk kami terus berbagi. Lindungi kami, berkati kami, kuatkan kami, lapangkan hati kami, tenangkan pikir kami, agar kami dapat terus menambah kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa aja Waalaikumsalam ini? warahmatullahi wabarakatuh. Ada Morin, Siapa sih? ada Mbak Meti, ada Tita dari Surabaya, long time no see. Ada Mbak Marta, alhamdulillah. Ada Sisil, Marta tuh pasti adekku.
semuanya mau dengerin nih ceritanya Mbak Intan karena aku juga mau ngedengerin. Penasaran. Jadi teman-teman, Aduh, Daster Talk kita malam kalau bukan ini. Vina ya yang ngajak, udah nggak tahu deh. Kenapa? Vina hilang. Padahal kan sebenarnya itu ketakutan Mbak Intan aja. Itu ketakutan Benar-benar Mbak yang kita Intan bahas aja. kemarin kan, Iya, kerusakan pikiran padahal kita. bener, padahal mas sebenarnya nggak apa-apa. Ada Iya ya. Mbak Firly, ada Miss Charma. Sisil, ada Miss Charma. Hai semua. Senang ya, Halo. rame. So, agenda kita malam ini kita mau dengerin sharingnya Mbak Intan. Karena aku tuh sebenarnya yang Mbak Intan banyak banget nerima japrian kayak gini. Vina enak lah, membernya udah banyak gitu. Udah nggak kerja sendiri, udah rame yang bantuin gitu. Kalau aku gimana nih yang newbie gitu. Padahal dulu kan aku juga pernah ada di posisi itu kan, posisi memulai from zero gitu. Nah, Iya benar-benar. mungkin hari ini kita nggak akan bicara spesifik tentang oil, tapi aku mau dengar pengalaman Mbak Intan. Dan aku yakin teman-teman juga nih yang rame malam ini nih juga nggak sabar nih dengerin kisahnya Mbak Intan dengan label pakaiannya Mbak Intan ya kan. Ada Black Label, Intan Black Label, ada Intan Prayer Set, ada oil goodness, Padusi. ada padusi.co, yes. Ya kan. Nah itu kan banyak tuh ya kan? Mbak Intan, aku ngeliatnya kan banyak tuh labelnya. Aku pengen denger dong dari awal tuh gimana memulainya, terus apa pembelajaran yang beng it hits you so hard ya kan, tapi dari situ tuh Mbak Intan tuh jadi ternyata kayak gini, terus memilih untuk bangkit lagi gitu. Terus sama satu lagi nih Mbak, kan kadang-kadang orang tuh kalau udah fokus satu aja gitu, takut untuk mulai ekspansi yang lain. Tapi aku ngeliat Mbak Intan tuh nggak kayak gitu. Aku lihat Mbak Intan tuh punya keberanian untuk expand gitu. Nah itu yang mau aku dengar. Ya, oke teman-teman, kita simak sharingannya Mbak Intan ya. Thank you loh semuanya. Silakan kalau Mbak Intan. Kalau aku boleh cerita tuh dari aku kecil, papa aku tuh selalu ngedikte aku gitu. Kalau bisa nanti kalau udah besar jangan kerja sama orang, harus punya usaha sendiri. Kata papa tuh selalu bilang cukup papa aja deh yang jadi pekerja orang gitu, yang ibaratnya kerja dari pagi sampai sore tapi buat orang gitu. Kamu nanti kalau udah gede semua harus bikin suatu usaha yang bisa mempekerjakan orang. Wow. Pokoknya kayak gitu dari kecil tuh ya. Cuman kan waktu kecil kita nggak ngedengerin ya. Maksudnya kita pikir ya aku tetap kuliah, tetap sekolah biasa gitu kan. Terus kerja kantoran gitu. Cuman memang challenge itu nggak berhenti. Dia tuh kayaknya dia memang orang tua yang ngerti nih anak emang calon pedagang gitu kayaknya. Udah dari kecil tuh aku udah challenge. Jadi misal kayaknya. Jadi dari aku kelas 5 SD, terus dia misalnya aku mau minta sesuatu sama dia challenge gitu. Kamu mau beli Barbie ya? Iya. Ini papa punya 20.000. Gimana caranya kamu bisa beli Barbie yang 50.000? Ya nggak bisa lah pak gitu kan. Ya udah gimana caranya? Akhirnya aku cari akal, aku cari tukang jahit, aku cari bahan perca, aku jualan dari 20.000 itu aku jualan baju Barbie. Sehingga duitnya nanti bisa jadi buat beli Barbie kan. Gitu deh terus kayak gitu. Itu sampai umur akhirnya berapa Mbak Intan? Ingat nggak? 5 SD. Wow, so Valerie. Kelas 5 SD. Even younger than Valerie. Wow. Iya kayak gitu. Terus bergulir lagi, terus SMP tuh papa aku udah ngasih aku orderan. Papa punya orderan parcel nih, kamu mau nggak kerjain parcel 1.000 parcel? Sampai akhirnya berkembang dari 1.000 sampai 2.000 parcel, sampai 10.000 parcel kayak gitu-gitu. Terus dia bener-bener cemplungin aja aku, nih papa punya uang 10 juta, kamu jalanin parcelnya, kamu ini gitu. Nah segitunya dia percaya sama aku gitu. Terus dia mulai lagi kuliah dia bilang kamu mau kayak gini-gini aja dagangnya, nggak mau keluar negeri gitu. Mana berani aku gitu. Harus berani, coba kamu pergi sana ke Hong Kong gitu. Aku disuruh belanja ke Hong Kong kayak gitu-gitu deh.
Udah kayak gitu kan, udah emang dia ngelihat aku bisa gitu. Terus waktu kerja, waktu aku udah selesai kuliah, aku mau ngerasain dong, Vin, kerja kayak apa kantoran gitu kan ya. Aku ngantor lah kayak gitu-gitu. Terus gitu terus, papa aku sampai bilang gini, sampai kapan kamu mau ngantor? Emang kamu nanti bisa bikin seperti yang kantor itu kerjain, misalnya dia tuh bisa benar-benar men-challenge gini loh. Pertama kali aku kerja tuh di radio, dia bilang gini, kamu bekerja di situ sampai kapan? Sampai kamu bisa keluar dari situ dan bikin radio. Gila kan? Dia tuh challenge aku sampai kayak gitu. Terus Visioner. aku bilang, hah, bikin radio? Iya, aku bilang, hah, bikin radio? Ya enggak lah, bikin radio ya gitu. Udah kayak gitu. Terus berjalan waktu ya kerja nyobain sampai akhirnya memang ya itu benar kata orang tua, mungkin orang tua yang lebih tahu kita gitu kan. Ya emang aku jiwanya dagang gitu. Iya. Jadi aku kerja, terakhir tuh aku kerja di advertising agency. Itu beneran aku punya satu ruangan sendiri, Vin. Itu isinya cuma dagangan. Jadi kayak kerjaan yang intinya tuh jadi side job, sisanya tuh dagangan aku. Gitu. Jadi orang masuk ke ruang, gila nggak loh? Gitu Dan sampai bos tuh segitunya. nggak bisa komplain. Enggak. Luar Nggak komplain biasa. karena kerjaan aku beres. Luar biasa. Karena kerjaan aku beres dan kerjaan aku beres. Waktu itu aku handling salah satu airline terbesar di Indonesia. Dan klien aku nggak komplain, jadi buat aku sama bos aku ya boleh aku melakukan itu karena kerjaan dia nggak ini gitu. Jadi orang kebayang nggak sampai klien tuh aku segitu famousnya aku dagang, aku kalau misalnya aku ke klien dia nggak minta proposal, dia bilang Intan mana dagangan barunya gitu, bukan Intan mana proposalnya, bukan gitu. Jadi kebalik Malah ya. dia lihat ditanya kebalik. Yang main jadi dagangan. Gitu. Terus sampai akhirnya aku mikir ada satu peristiwa yang bikin aku ketipu sama SPG aku karena kan aku nggak fokus ya punya toko gitu kan, terus aku bazar di mana-mana, terus barang aku juga banyak banget gitu, aku tuh gila produksi kan, aku produksi terus benar-benar saat itu nggak teratur deh, punya itu duit udah mulai ada uang produksi, masuk Mbak? bikin produksi. Pada waktu itu Udah mulai produksi waktu ya waktu aku kerja di Lensa tuh aku udah mulai produksi gitu. Cuman karena aku nggak fokus kan, aku sambil kerja kan, aku kena tipu gitu. Terus aku pikir, aku harus milih deh, emang nggak bisa deh dua-dua jalan kayak gini gitu. Aku beraniin tinggalin karir aku fokus di produksi fashion ini gitu, produksi gitu. Terus akhirnya ya memang sih, jadi kalau aku rasain sekarang tuh banyak teman-teman umuran aku yang udah mau pensiun ya, nanya, kan gue mau pensiun, gue ngerjain apa ya, gue mau bisnis apa ya gitu. Yang aku cuma bisa bilang, lo harus kerjain sesuatu yang sesuai hobi lo, sesuai passion lo lah kalau bahasa sekarang kan gitu. Setuju. Terus kenapa aku bilang kayak gitu? Karena lo ketika lo melakukan sesuatu yang sesuai hobi lo gak akan pernah capek. Iya. Lo akan happy terus ngerjainnya. Iya. Itu sih yang aku rasain ya. Iya. Aku bazar di mana-mana. Hari itu pun gak laku, tapi aku ketemu calon customer, ketemu tetangga bazar aku, ketemu teman-teman tuh udah happy. Udah seneng aja gitu. Jadi nggak ada tuh yang kayak, ada kan ya kita ketemu orang yang kalau kita bazar, terus sebelah kiri udah yang komplain yang sepi banget nih apa gitu, udah caci maki lah. Nah aku tuh nggak gitu. Aku alhamdulillahnya aku nggak dikasih rasa itu sama Allah gitu. Aku happy aja gitu. Mungkin yang aku rasain ya karena itu hobi aku. Jadi aku cuman cukup ngedisplay aja, orang lihat-lihat, terus orang ngobrol sama aku nanya gini-gini segala macam, itu udah happy buat aku gitu. Iya. Gitu sih, Vin. Dan gitu. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, terus seiring dengan waktu kita mulai mencintai apa yang kita lakukan itu, nanti once kita ketemu sama ujian atau pembelajaran, kita nggak rasa down atau berhenti ya Mbak ya, malah kita jadi ngerasa terchallenge ya. Benar. Kalaupun down, itu lebih karena ini gimana caranya supaya nggak kayak gini lagi, gitu loh. Pelajaran ini supaya nggak kayak gini lagi, ya nggak sih? Tapi bukan berhenti, tapi supaya nggak ada celah lagi nih, supaya kesalahan ini nggak terjadi lagi, gitu. Lebih kayak gitu sih. Iya, keren Mbak. Mbak, terus nih ya, kan
kita nih udah lama ya nggak ketemu. Tapi kan terakhir kali kita ngobrol-ngobrol itu, aku rasa tahun lalu sebelum COVID lah ya, yang Mbak Intan tuh Heeh. bolak-balik ke Kuala Lumpur, kemudian Hmm. mulai aku tahu Mbak Intan mulai apa namanya ikut bazar di salah satu mall di sana, ya kan? Besar ya, Itu benar. gimana ceritanya Mbak Intan? Jadi tuh dengan kalau di komunitas bazar itu ya, kalau kita udah sering-sering bazar, pasti nanti nggak tahu kenapa kita ketemu linknya gitu. Ya, Nanti ada aja yang mungkin gini, nanti ada customer yang datang dari Malaysia atau mana gitu, dia bilang, ih bajunya si brand ini bagus, kita ajak iya, dia yuk. iya. Atau dari waktu itu aku dari pemerintahan kalau nggak salah, aku udah pertama ikut tuh dari koperasi. Ya dari koperasi. Itu di sponsorin sama koperasi, kita ikut kayak gitu. Di ya, Terus koperasi yang di sini itu atau di ya pemerintahan sini atau di koperasi di mana? sini, Oke. di sini koperasi sini. Terus kita diajak, udah terus aku nekat kan, aku bilang Bismillah, aku emang niatnya pengen bawa brand aku keluar gitu. Cuman kan karena aku takut terbang ya, Vin, Ya, yang deket-deket aja iya, gitu. iya, iya, iya. Gitu. Terus akhirnya udah aku ikut tuh berapa tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu pertama kali aku keluar negeri ke Malaysia. Nah di situ aku tuh memang sangat aktif. Jadi aku tuh baru nyemplung ke Malaysia, tapi setiap orang yang datang beli nggak beli, aku tanya nomor teleponnya. Terus Wow. aku terus aku pede, aku bilang gini, kan waktu itu kan kita belum tahu ya, Vin, sizing di sana tuh beda, taste-nya sana beda, color-nya, tone-nya beda gitu-gitu. Dan aku satu lagi nih yang aku ingat sama papa aku adalah jangan pernah bilang nggak bisa, jangan pernah bilang nggak mau. Jadi kalau ada customer yang bilang ini, size-nya kecil lah, saya tak muat lah, kayak gitu-gitu kan, saya bilang bisa saya buatkan gitu. Oh, how come gitu kan, lo kan dari Indonesia, bisa saya kirim. Saya datang ke sini sampai kayak gitu-gitu. Jadi Pokoknya bener-bener how aku tuh to belakangan, yang penting bisa dulu. uh-uh, bisa dulu. Keren. Dan aku selalu mikir gini, itu booth segitu banyaknya ya, 200 booth kalau nggak salah. Ada customer yang masuk ke booth aku, itu udah satu blessing banget. Nah, prinsip aku ya pernah mau ngelepasin itu. Jadi kalau sampai ada customer udah masuk ke boothku, gimana caranya dia harus close deal sama aku. Walaupun cuma beli Wow. kerudung kek, walaupun cuma aku pesen ya gitu, nggak apa-apa. Tapi yang penting aku 1 bulan ke depan pas datang aku udah ada tujuan nih, aku udah bawa bawa pesanan Iya. kayak gitu, Udah tahu kayak gitu. taste-nya di sana seperti apa, size rata-rata, kemudian Iya benar. tone-nya, warnanya kayak gimana gitu kan. Kesukaannya apa gitu, Keren, keren, keren. Jadi bener-bener. sambil kita promosi, sambil kita belajar ya sebenarnya, sambil kita berusaha tahu Bener, marketnya kayak gimana. Seneng sih, iya seneng, benar-benar. seneng, Jadi seneng. iya, jadi benar-benar harus kayak kalau aku perhatiin ya memang eh bukan aku bilang aku bener ya, cuman aku bilang teman-teman aku banyak yang barengan bazar saat itu. Cuman nggak ada yang berulang lagi karena mereka tuh tipe-tipe yang gue nggak mau, capek cuma ngurusin satu doang, nggak gitu-gitu Betul, loh. Jadi udah betul. penolakan duluan. Iya, dan kadang-kadang orang tuh gini ya, ketika kita nggak melakukan apa yang kita cintai, kita jadinya main hitung-hitungan, bener nggak Mbak? Kita jadi kayak, Benar, gue benar, udah benar. ngeluarin Jadi uang berhitung sekian, benar. sekian, sekian, nanti sampai sana gue harus profit sekian, sekian, sekian gitu. Jadi yang Nah, iya maju benar, duluan benar, tuh benar banget tuh. hitung-hitungannya gitu. Once Iya benar, hitung-hitungannya nggak masuk, ya udah deh gitu. Karena it's just a iya business benar, gitu. Nggak ada cuan, ya udah gue benar, berhenti benar. aja gitu. Iya, jadi yang dihitung cuma uangnya doang. Padahal nggak dihitung tuh, di situ ada misalnya Pelajaran bazar apa? 5 hari itu kita ada pelajaran, kita nambah network baru, terus ada ketemu cara dealing sama orang baru seperti apa, apalagi dengan kultur yang beda kayak gitu-gitu kan. Gitu. Aku tuh alhamdulillah banget ya, Vin, beneran misalnya aku bazar, misalnya sepi gitu. Orang tuh ada pasti ada yang udah mau demo lah, atau ada yang Iya. udah komplain sepi lah bla 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 gitu. Aku selalu berpikir Allah tuh punya cara sendiri gitu. Sampai mau tutup bazar pun 1 jam lagi, kalau Allah mau datangin pembeli saat Iya. itu, kun fayakun, jadi ya jadi Jadi ya gitu. jadi, iya betul. Betul, betul. Emang Gitu sih. iman itu harus tetap dipegang sih ya, mengimani sesuatu itu harus Benar. tetap dipegang Benar, benar, benar. apapun ikhtiar yang sedang kita lakukan gitu. Karena kalau
cuman ngandelin pikiran kita aja atau intuisi kita aja tuh kita bisa jadi kayak layangan apa yang kebawa angin ke sana kemari ya Mbak Intan ya. Bener. Jadi nanti berandai-andai sendiri, Betul. capek sendiri gitu. Betul. Ya kan? Betul. Jadi Gitu. teman-teman, aku tuh kenal sama Mbak Intan tuh sekitar 2 tahun yang lalu. Dikenalkan oleh salah seorang member di Love Oil Live, Mbak Ola namanya. Jadi, nih lucu banget 2 tahun yang lalu tuh kalau nggak salah aku pernah diajakin Mbak Intan pergi ke Jatiwaringin ya. Jatiwaringin. Itu gengnya Ovi tuh. Bener-bener. Mana tuh geng Ovi? Pagi-pagi kita ketemuan di pintu tol. Terus Mbak Intan setirin kita ketemu sama geng arisannya Mbak Ovi. Dan aku nih kan emang aku senang berbagi gitu. Tapi pada saat itu memang aku tuh masih ada rasa takut. Aduh, gue kan nggak mau nih MLM banget gitu. Gue tuh cuma pengen cerita aja. Oil ini tuh keren banget, hebat banget gitu. Pokoknya ini akan banyak orang terbantu. Itu aja. Gue cuma mau datang untuk cerita itu gitu. Tapi kan sebenarnya kan Mbak Intan dan Mbak Ola tuh bawa aku kan juga untuk sebuah misi kan, untuk misi memperkenalkan oil ini dan mengajak teman-teman geng arisannya Mbak Ovi untuk juga jadi member dan merasakan manfaat gitu. Nah, aku tuh di bagian eksekusi itu memang I'm so lame. I was so lame gitu. Jadi aku inget banget biasa ibu-ibu arisan cerita kesana kemari dan tiba-tiba ya Mbak Intan langsung bilang gini, oke ya, udah ya, sini mana KTP lo mana KTP gitu. Dan aku dia ternganga. Dan pada hari itu tuh banyak ya Mbak Intan ya yang daftar jadi member ya. Iya. Gue tuh sampai 4 ya kalau nggak salah hari itu. 4 gitu. Aku nggak akan pernah lupa itu Mbak Intan karena aku belajar pada hari itu bahwa ya aku nggak bisa ngebawa alam pikiranku sendiri bahwa yang namanya bisnis itu pokoknya gue cuma mau berbagi kebaikannya, gue nggak mau maksa orang gitu. Yang ada di bayangan pada saat itu memaksa. Padahal sebenarnya bukan memaksa, tapi karena aku punya bagasi emosi sendiri, aku jadi takut dinilai memaksa gitu. Padahal mah biasa aja, namanya juga memperkenalkan sesuatu ya harus closing, bener nggak sih Mbak? Kalau nggak bener. Kalau nggak ya nanti kalau sampai kadang-kadang manusia gitu kan, ketemu kita gini, pikiran udah firm. Begitu dia pulang, itu bisa berubah. Ya kan? Kita jangan sampai ada kesempatan itu sih. Betul. Itu tadi ada iparku bilang, tuh aku juga ditodong KTP katanya. Karena sebenarnya gini, kalau kita nggak bantuin dia, ya akhirnya kadang-kadang orang mikirnya gini, belum urgent nih gitu, uangnya mau dipakai buat yang lain gitu. Padahal ketika paket itu datang ke rumah gitu ya, pasti ada aja sih urgentnya dan pasti kepake aja gitu kan Mbak Intan? Pasti kepake, bener. Nah aku belajar banget, aku Vin. inget banget Mbak Intan mana KTP lo gitu. Dan aku wow, berapa gitu. Oke, Mbak Intan. Iya. Terus kan namanya juga bisnis di yang living nih ya kan, ada aku nggak bilang pasang surut, tapi aku bilang kadang-kadang kita ketemu sama gue dalam stage ini misalnya oke, gue mau ngedaftarin member karena gue mau ngejalanin bisnisnya. Tapi ternyata seiring dengan waktu ketemu lagi sama why-nya yang lebih besar lagi gitu. Jadi kan ada kayak kalau kita naik turun bukit gitu kan, bisnis ini kan ada kalanya kita semangat banget, tapi abis itu slow down, terus abis itu kita baru ketemu lagi sama gambaran yang lebih besar lagi sehingga oke, I choose this business. Kira-kira sama nggak sih pengalaman ini sama pengalaman Mbak Intan waktu Mbak Intan
ngebesarin labelnya Mbak Intan? Sama. Jadi waktu aku selama ini kalau ngejalanin bisnis baju aku tuh nggak pernah kayak orang dagang banget gitu. Aku selalu membina hubungan sama customer aku. Jadi kebanyakan customer aku tuh jadi teman sekarang. Jadi kalau dulu ada partner aku, Ovi, dia tuh suka marah. Mendingan lo nggak usah ikutan dagang deh, karena suka kadang-kadang customer datang ke booth aku nanya, Intan ini bagus nggak? Aku beneran bilang kalau nggak bagus ya nggak bagus, nggak bagus gitu, nggak bagus. Jadi sedangkan kalau pedagang asli kan dia yang, bagus lah, yang penting laku gitu kan. Aku nggak, bener-bener ya aku temenin gitu, aku kasih tahu kalau emang dia nggak bagus gitu. Nah, begitupun aku dari dulu di Malaysia pun juga kayak gitu. Jadi aku sampai punya keluarga baru, punya mamah angkat di sana gitu. Karena aku nganggap mereka tuh udah jalin relationship-nya baik gitu. Iya. Gitu. Nah, gitu terus yang aku lihat, yang kemarin yang aku lihat nih cara men-treat bisnis aku itu, ketika aku habis ikutan BBC, aku tuh langsung jadi kayak suka senorak-noraknya gitu sama yang living gara-gara ya itu aku bilang multi level relationship gitu. Si yang living ini juga misinya sama gitu. Ya kan, maksudnya sama gitu. Dia nggak melulu jualan gitu, nggak melulu harus closing gitu. Dia beda sama MLM lain. Yang penting lo jalin hubungan aja dulu. Orang pakai oilnya dulu, rasain, dia seneng. Ya udah, baru dia apa-apain juga gampang gitu. Nggak usah kayak gitu. Itu lain ya yang kalau kita ketemu orang yang halo, Yevin? Baru kita dampingi ya Mbak Intan setelah Iya, itu baru baru kita kita dampingi dampingin. proses belajarnya, benar. Benar. Atau yang aku sih sekarang udah mulai belajar milih-milih marketnya gitu. Kayak misalnya aku lihat, kayak aku deh sama Ovi, kita udah sama-sama tahu nih needs-nya kita apa gitu kan. Jadi ya udah aku nggak pakai ngomongin lagi manfaatnya oil sih. Aku bilang lo mau cari uang other income nggak? Mau. Yaudah yuk ikutan ini. Kayaknya bisnisnya bagus deh. Barangnya tuh bagus kayak gitu. Maksudnya MLM bukan berarti MLM bisnisnya asal-asalan ya. Barangnya itu harus bagus. Kita nggak boleh bohong ya nggak sih? Betul. Karena memang yang membuat mereka stay itu adalah produknya sebenarnya. Ya nggak sih Mbak? Bukan bisnisnya gitu. Bisnis itu it's just a bonus kalau menurutku ya kan? Bener, bonusnya aja. Bikin bisnisnya itu penyemangatnya udah. Iya kan? Dan rata-rata kan kita karena pengen dong setiap bulan bisa terus beli oil, bener nggak sih Mbak? Bener, Vin. Kita nggak ada kepikiran kayak yang kan kita sama ya. Iya kan? Yang ada tuh nggak. gimana caranya makanya aku setiap bilang, bulan bisa beli oil. Makanya targetnya Vina sama kayak aku. Pertama kali aku ikutan yang living oil, target aku adalah gimana caranya nih. Gue keluar cuma 2,4 doang. Ya udah, besok-besok gue harus enroll 3 orang. Ya nggak sih? Target kita kan gitu ya. Biar oilnya dapat gratis. Tapi kesini-sini pun, ya kan? Terus kesini-sini pun, kalaupun nggak 3 enroll, ya aku sih belum pernah dengan IR ya kita ngumpulin orderan orang lain aja kan poinnya jadi buat kita kan Vin gitu loh. Betul. Ya nggak sih? Betul. Itu yang sekarang aku coba ajarin ke builder aku gitu. Ternyata cara kayak gue ini juga nggak salah kok. Ya nggak sih? Betul. Ya kan? Gitu. Dan memang ya Mbak Intan, aku juga sebagai self reflection juga buat aku bahwa aku nggak bisa juga memilah-milah. Aduh, aku nggak mau deh berhubungan sama orang yang cuma mau bisnisnya aja gitu. Karena memang semakin besar organisasi kan, semakin beragam kebutuhan orang kan gitu. Mungkin ada satu stage bahwa pengen pakai, tapi di stage berikutnya pengen keadaan finansialnya terbantu, ya kan? Atau ada lagi orang yang memang udah stabil di finansialnya tapi pengen do something untuk community-nya sehingga dia mau ngejalanin bisnisnya kan beragam gitu. Jadi memang sebagai leader ya kita harus mengakomodir itu ya Mbak Intan ya. Bener. Kita jadi emang bener mesti anak yang ini treatmentnya beda, yang ini treatmentnya beda, kayak gitu kan ya. Jadi emang mesti dipilah-pilah gitu. Betul. Mbak Intan, ada nggak satu
pembelajaran, lesson to learn yang tadi kan emang udah banyak nih ya, tapi pernah nggak kadang kan kalau orang bisnis ini kan sometimes kita harus pakai uang pribadi kita ya Mbak untuk bayar pegawai, let's say untuk nutupin ongkos produksi, bener nggak Mbak? Karena kadang-kadang kita nggak terima payment di depan, paymentnya di belakang gitu. Pernah nggak sampai zero banget gitu Mbak? Aduh, kalau zero mah sering ya. Wow, minus juga sering. Keren. Gila keren, salut. Oke Mbak, kayak gimana Mbak rasanya? Tapi kayak gitu ya, aku mikir ya itu balik lagi gitu. Aku tuh kalau aku pernah dengar cerita temen gitu kan, misalnya dia udah stres, misalnya di atasnya tanggal gajian tanggal 25, tanggal 20 orang-orang udah pada stres gitu kan, yang aduh gue mau gaji pegawai nih kayak gini-gini, gue nggak punya duit gitu. Nah itu balik lagi, aku bener-bener harus yakin gitu, tanggal 25 gajian kenapa tanggal 20 lo ribut kan masih ada tanggal 2, masih 5 hari lagi gitu kan. Iya kan, masih ada 5 hari lagi, yakin aja gitu. Karena aku yakin ketika pada tanggal 25 pun kita nggak punya uang, ya udah pasti kita dikasih kemudahan berupa pegawai-pegawai yang ngerti kalau gajinya mau diundur. Itu kan udah jadi rezeki yang beda kan. Betul. Ya kan, tinggal aku bawa doa aja, ya Allah tanggal 25 hari lagi saya mau gaji karyawan, tapi pemasukan nggak ada misalnya kayak gitu. Ya udah nanti Allah kasih cara aja gitu, kali cara yang ketika pada harinya kita nggak bisa gajian, terus aku ngomong sama pegawai, maaf ya gajinya telat, terus mereka bisa aja gitu, oh ya ya udah Bu nggak apa-apa gitu. Itu kan udah suatu anugerah banget kan, punya pegawai yang mau ngerti gitu. Yang tapi ya karena kan kita, apalagi kita tahu tipikal tukang jahit ya, yang ibaratnya kalau hari Sabtu tuh kalau udah jam 4 sore udah nggak pakai nunggu 5 menit, Bu transfer. Tiba-tiba hari itu nggak punya duit dan dia digerakkan hatinya untuk bilang ya Bu nggak apa-apa, itu kan luar biasa kan. Jadi Mbak sebenarnya ya berbisnis ini kalau aku lihat ya, kita jadi melatih kedekatan kita sama Allah nggak sih Mbak? Maksudnya ada hal-hal yang di luar kontrolnya kita, bener nggak sih Mbak? Di luar kuasanya kita gitu, yang kayaknya kita udah gila deh, gue nggak mungkin deh, tapi ya itu jadi kayak melatih rasa percayanya kita sama Allah, bener gak sih Mbak? Bener. Jadi nggak bisa, maksudnya ya benar-benar mesti memposisikan, kita hanya berikhtiar, balik lagi yang nentuin Allah lagi. Wow. Ya kan? Mbak, satu lagi nih ya Mbak. Kan Mbak Intan tuh udah ngerasain bisnis yang istilahnya mesti ada cost yang harus dikeluarkan. Kayak bisnis baju ini kan memang harus ada ongkos produksi yang harus dibayar duluan gitu. Bahan-bahan yang harus dibayar duluan. Mungkin kalau misalnya kita belum dapet keluangan dari supplier gitu kan. Atau ya gaji yang setiap minggu kan, kalau orang konveksi kan kayak gitu ya, setiap minggu gitu. Nah, Mbak berasa nggak di yang living ini yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya udah disediain gitu? Maksudnya ada nggak sih yang living tuh added value-nya di hatinya Mbak Intan gitu? Aku pengen tahu. Benar. Iya, karena secara kita kan orang bisnis ya, ngerti segala sesuatu tuh ada modalnya. Baik, kalaupun nggak punya duit, lo harus punya tenaga, punya pikiran, punya ide, kayak gitu-gitu kan. Nah di yang living itu, aku tuh makanya ada beberapa teman yang sekarang lagi ngalamin kesulitan keuangan. Aku bilang sama mereka gitu, kalau lo punya uang 1,6 juta aja, yuk ikutan bisnis sama gue. Gitu. Apaan tuh Tan gitu kan? Nanti gue kasih tahu, gue ceritain apa-apa. Karena di yang living oil itu kan lo hanya perlu uang 1,6, ya kan? Kalau lo nggak punya uang sebesar 2,4, 2,4 untuk awal kita jadi, ya kan? Kita cuma member yang 100, at least dia tiap bulannya IR. Ya punya alat, terus lo bisa IR tiap bulan 1,6, udah lo jalan deh. Gitu kan? Sebenarnya ya kan, terus kalau
ya kalau dia bilang tapi gue nggak punya uang segitunya gitu kan, ya udah, tapi tetap aja usaha, mau bisnis apapun nggak mungkin nggak ada modalnya, Betul, ya kan. betul, betul. Ya kan nggak mungkin nggak ada modalnya gitu, masa sih dengan uang 1,6 at least lo pinjam dulu kayak bantuin Iya, gitu, minta bantuan keluarga atau gimana kayak gitu itu maksud aku, itu bisnis yang sangat mudah. 1,6 lo udah dibantu, promosinya udah jalan, toolsnya udah jalan, lo cuma butuh bawa duit aja sama sharing, betul. ya kan, Benar, benar. Sama niat, gitu. ya kan? Niat dan Maniat ketekunan. bener. Iya, benar, benar, Mbak. Karena kantor udah ada, shipping diurusin, materi produk udah Mm-mm. ada, promo-promo ya kan, ibaratnya kalau misalnya kita itu Iya, ngumpulin aja titipan-titipan oil, kita udah dapet banyak oil gratis, banyak bener, poin ya kan. bener. Iya iya Mbak, Terus memang enaknya kita punya komunitas kan, benar itu dia. jadi nggak harus pinter. Nggak, awal-awal kan kita ketakutan, gila gue kalau bener ya Vin, kalau ngeliat Vina itu kan gila, gue harus baca buku berapa ya supaya sepinter Vina gitu. Sebenarnya Ternyata oh Mbak nggak Intan, harus bentar kan. bentar, aku tuh aku terlihat pintar sebab aku punya banyak buku. Buktinya punya banyak Makanya aku buku. bilang ternyata, bilang gini, oh tidak perlu, kita ada komunitas, jadi tanya aja di grup kakak Oil. Saling lah kita saling, kadang-kadang aku ada yang nggak tahu juga kan, aku tanya juga di grup gitu kan, nggak semua aku tahu, tapi memang buku sih investasi sih buat aku Mbak Intan, karena Iya yeah. aku merasa kalau aku tuh bisa menjawab pertanyaan orang melalui apa yang aku baca dan apa yang udah aku alamin, tuh aku rasanya happy aja gitu. Sama kayak Mbak Intan misalnya ikut bazar, belum ada yang beli tapi ada yang tanya-tanya, tuh udah happy banget kan. Nah Udah seneng, iya, aku bener. kayak gitu gitu. Hmm, Jadi emang ya Mbak Intan, gini aku ngelihatnya, kalau orang udah pernah berbisnis sendiri kemudian dia bisnis di yang living, dia pasti akan sangat apresiasi banget sama bisnis ini, karena dia tahu ketika dia bener, running bisnisnya sendiri, it's not easy man untuk ngerunning bisnis sendiri. Bener gak sih Mbak? Harus bener, iya. kreatif, harus keluar uang di depan banyak, harus stok sabar, Punya dan support system yang jelas gitu iya, kan. iya bener-bener. Dan sistem tuh kan mahal ya Mbak ya, kita punya virtual Mahal office banget. gitu yang semua tuh udah disupport, semua tinggal mau dasteran, mau dari atas tempat tidur, mau sambil makan, tinggal tek tek Nah, tek tek tek. Iya bener-bener. bener. Iya bener. Aku seneng banget hari ini nih Mbak Intan nih sharing yang seperti ini, karena ini akan jadi semangat untuk teman-teman di Love Olive dan teman-teman yang lain untuk lebih kembali ke kenapa sih aku mau ngejalanin bisnis ini gitu. Terus ketika kembali ke situ, walaupun nanti misalnya ada hambatan, ada uh, lesson to learn, tuh nggak membuat jadi patah semangat ya Mbak. Malah bersyukur, Bener. wah ini mungkin yang kayak dibilang Kak dan kemarin, once kita udah naik, kita akan diminta untuk turun gunung lagi, untuk lebih belajar lebih banyak lagi, supaya kita bisa naik lagi gitu. Iya Beautiful. bener. Kemarin kan Mas Firdan bilang jangan pernah takut gagal kan Iya, ya. betul, Ya coba aja. Coba betul, aja betul. gitu. Kalaupun gagal ya buat belajar. Buat pembelajaran. Wajar sih kalau pas lagi gagal kaget, wajar pasti ya Vin. Iya, iya, Ya nggak iya, sih? iya, benar. Tapi kayak yang Mbak Intan bilang tadi, Gitu. sebenarnya lebih kepada bagaimana supaya di kemudian hari ini nggak terjadi lagi gitu kan ya Mbak Intan ya. Bener. Iya, Berbekal dari bener. pengalaman Mbak Intan di apa produksi baju itu gitu. Keren Mbak Bener Intan. Vin. Keren Mbak Intan. Mbak Intan, terus tuh aku di belakang tuh Apa ngeliat tuh? vision board Mbak Intan. Iya, Dan keren banget ya. Mbak Intan. Dan Aku pegang-pegang setiap mau sholat. aku tahu karena the way you present vision boardnya Mbak Intan tuh, even aku sampai merinding main. Jadi aku tahu bahwa vision board itu benar-benar dari hati, dan Mbak Intan letakkan energi besar banget di situ, letakkan cinta besar banget di situ. Iya bener. Ya, Mbak Intan, Bener, aku mau bener. share Aku batu. satu cerita. Jadi
ada satu orang sahabatku yang hari ini teleponan sama aku agak lama nih pagi nih terkait sama vision board Mbak Intan yang di belakang itu. Jadi dia di vision boardnya itu bersama dengan suaminya meletakkan gambar rumah di Bali. Jadi dia sama dong kayak aku. Dia pengen banget Mbak rumah di Bali. Padahal dia baru selesai ngerenovasi, bukan renovasi, dia baru selesai dibangun rumahnya yang di BSD. Baru selesai dibangun. Jadi, wah pindah ke Bali ya, sementara sekarang harga properti lagi turun, orang juga mau beli rumah tuh mikir banget gitu kan. Terus gue dari mana dong uang untuk beli rumah di Bali? Kan kalau pikiran analisa dan logika kan selalu ngeliatnya kan obstacle kan Mbak. Tapi dia bilang gue meletakkannya tuh dengan iman. Pokoknya gue yakin gimana pun caranya itu pasti akan mewujud, dia bilang kayak gitu. Dan tahu Mbak, rumahnya yang di sini di BSD, aku baru tahu nih hari ini dibayar cash. Dibayar cash Mbak Intan. Masya Allah ya. Dan akhirnya dia nge-DP rumah di Bali di Jimbaran. Aku tuh sampai merinding semuanya. Dia tuh ngerjain itu, nempelin foto itu sama suaminya Mbak Intan. Berdua. Aku tuh sampai aduh, kenapa gue yang mau nangis ya? Aku tuh sampai oh my god, besok orangnya akan sharing di IG live kita. Iya. Mau tahu. Iya, kita dengerin aja. Siapa sih bocoran? Besok aja. Aduh, hebat banget. Pagi aku akan sharing. Jadi aku yakin tuh Mbak Intan, it's just about time ketika kita konsisten, persisten ngelakuin ini dengan rasa seneng-seneng ya Mbak. Maksudnya bukan rasa yang ngoyo. Bener gak sih Mbak? Dengan rasa yang because I love to do this gitu. Itu yang di belakang tuh, it's about a matter of time untuk mewujud. Iya benar. Ya Mbak Intan. Bener. Makanya aku tuh selalu nanyain sama member-member aku ya, tiap hari pakai oil apa gitu. Terus seneng nggak pakai oilnya? Karena kan kayak sedih gitu ya kalau kita segitu noraknya pakai oil gitu, seneng. Terus ada orang yang enggak tuh, gue nggak apa-apain gitu. Biasa aja gitu. Kenapa ya? Gitu aku suka gemes sendiri loh ya. Kenapa ya? Apa ada yang salah dari gue ngasih tahu ini fungsinya apa gitu. Iya. Gitu sih. Aku bukan nyalahin dianya, tapi lebih yang, aduh pasti ada yang salah deh. Kayak nggak mungkin ada yang salah nih dari oil ini. Cuma mungkin pendeliverian infonya mungkin yang nggak nyampe atau apa gitu. Iya. Tapi memang Mbak, ya itu bisa jadi satu hal. Tapi memang kita tidak bisa meminta orang lain untuk berubah kan Mbak. Maksudnya perubahan itu rasanya harus dari dalam diri sendiri gitu. Nggak peduli berapa besarnya effort kita, kalau memang seseorang itu belum mau berubah, ya belum aja gitu. Sometimes aku juga punya rasa seperti itu, tapi aku pikir-pikir lama-lama kok I'm just too hard to myself ya, kayaknya jadi aku kok gitu Mbak Intan gitu. Jadi lebih baik memang kita fokus kepada orang yang memang sudah siap dibantu gitu kan Mbak, sudah siap untuk berproses, sudah siap untuk berubah gitu, karena semua akan mewujud sesuai dengan ada masa inkubasi kalau aku bilangnya, nanti semua akan mewujud satu sesuai dengan masanya gitu. Kita belajar banget sih Mbak ya. Kita pilih-pilih ya, jadi yang memang udah ngebatasin dengan knowledge yang kita kasih ya, jadi prioritas terakhir aja gitu. Kalau kita ada waktu kita tegur-tegur lagi. Iya. Artinya kalau misalnya gitu, kita nasi pakai telur dadar ya kita kasih nasi pakai telur dadar, belum tentu dia suka pakai ayam goreng gitu kan. Jadi iya benar gitu aja. Kebutuhan. Benar Vin. Iya. Wah luar biasa Mbak Intan. Mbak Intan, jadi sepanjang COVID ini gimana produksi baju? Nah itu COVID ini pun ya aku bilang kemarin sempat yang ada di vision board aku ya kan. Ini tahun terberat aku sih, bukan karena COVID-nya sih tahun terberatnya, karena memang ini pembelajaran lagi buat aku. Aku tuh kan orangnya
aku dulu selalu bilang gue tuh kayak bisnis orang, maaf ya bukan rasis gitu, aku kayak orang Chinese gitu, percaya aja, bisnisnya percaya banget ya kan, percaya banget Ya, sampai terakhir, sampai satu titik ya aku nggak bisa gitu juga gitu, bukan suuzon tapi waspada harus betul. gitu. Jadi aku dikasih pelajaran, dikasih pelajaran banget kalau aku nggak segitu, nggak bisa segitunya percaya sama orang, tetap Iya, waspada gitu, tetap cek kayak gitu iya, gitu. iya, Jadi iya. bersamaan dengan musibah itu Haha, terjadi, haha, di mana aku seumur-umur tidak pernah punya utang, hahaha. aku harus ganti Oh, rugi iya benar yang karena Mbak Intan ulah cerita orang sama ini, aku ya. Iya, uh, iya, iya, ulah orang ini, dan aku harus punya uang segitu gitu kan. betul. Nah, ditambah lagi dengan aku harus bayar itu yang tadinya, ya itu nih kembali lagi ya Vin, Wah, yang aku bilang eh, nggak bisa deh, ini Allah kasih, tahun ini tuh kasih pembelajaran yang manusia tuh hanya bisa bergantungkan nasibnya sama Allah gitu. betul. Karena waktu aku kena musibah itu, aku dengan gampangnya gini, gampang nanti gue bayar waktu lebaran, karena kalau lebaran aku omset aku bisa sampai 400 juta, Hmm, di Sogo bisa 200 juta segini gitu kan. hmm. Ternyata COVID, COVID. mau ngapain, mau dagang di mana, ya Betul, nggak sih betul, betul, betul. gitu, udah gitu. Terus itu, terus makin oke, bener Allah tuh nggak suka. Jadi kan dengan aku, dengan kata lain aku udah Mendahului. menggantungkan nasibku sama, ya mendahului menggantungkan nasib aku dengan bazar Ramadan, ya nggak sih, bukan duitnya dari Allah tapi duit dari bazar Iya, Ramadan. iya, iya, Itu nggak bisa dipungkirin, aku menggantungkan nasib aku sama itu. iya, iya. Terus yang saya nggak jadi, ya kan. Terus sampai udah deh pokoknya, terus sempat terlintas lagi, oh ya aku masih ada punya kuncian, biasanya ada satu bupati di Kerawang, Aha, itu kalau order mau kena sama aku banyak banyak. banget, bisa sampai ratusan juta, Hmm, pasti aku bisa bayar dari dia. hmm. Bupatinya kena corona dong. Jadi ya boro-boro pesen mau kena ya Vin, Iya, iya, iya. ya pasti ya udah pikirin yang lain akhirnya. Tapi ya itu balik lagi gitu, solusinya mungkin belum uang dari Allah, Hmm, tapi solusinya adalah aku dikasih orang yang yang orang minta ganti rugi ini, hmm. dikasih kelembutan hati, dia kasih waktu aku bilang take your time Intan, lo bayar ketika lo udah ready, dia bilang Wow, gitu. tambah saudara. It, Tambah saudara ya Mbak Intan. Bener nggak sih? Maksudnya iya, eh, iya dia benar. nggak memperlakukan kita sebagai rekan bisnis yang Enggak. eh, eh, apa yang ada time frame, nggak boleh one prestasi, tapi Enggak. saudara gitu. Masya Allah. Bener, bener. Emang kuncinya cuman yang penting kita ngakuin kita salah. Ya udah gue salah, minta maaf. Ya udah gitu. Jangan denial gitu ya. Udah tahu kita salah, kita Nggak denial kok, gitu. nggak apa-apa gitu, nggak kok gitu ya. Kadang-kadang ya apa eh, tanpa Gitu. sadar tuh kan tipis banget ya rasanya ya. Suka denial gitu. Iya, iya benar. Thank you Mbak Intan. Iya, iya. Tapi Beautiful. alhamdulillah sih, maksudnya memang bisnis yang besar nggak berjalan, tapi kan ya itu ternyata hasil dari menjalin hubungan sama orang-orang itu ya, yang kayak saudara gitu. Aku segitu mudahnya kan, aku sempat ke lockdown di Malaysia kan Vin, 3 bulan, 2 bulan aku ke Oh lockdown. ya? Bayangin, aku udah bawa baju Vina 10 kontainer, kontainer yang Ah, gede-gede ah, 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 supermarket itu, ah, ah. karena ada 5 event bazar di Malaysia, dan sampai sana lockdown kan, itu baju mau Iya, dikemanain iya, coba, iya, iya, iya. Itu berarti ya kan. bulan Udah bulan Maret bulan gitu. Maret, Iya, iya, iya. Maret sampai Mei aku di Malaysia. Terus aku cuman, aduh, ya udahlah, aku di depan aku tuh pun baju segitu banyaknya, aku cuma nelponin ke customer aku, cuma bilang, Kak Intan bagaimana ya, kamu di sini gitu-gitu deh. Terus aku bilang ya nggak ada yang laku lah Kak, baju tak ada yang mau beli gitu-gitu. Oke, saya belilah kayak gitu-gitu loh, Wah, gitu. Sampai akhirnya ada yang nawarin toko, di masa COVID itu ada yang nawarin untuk toko, taruh Intan di nanti yuk, situ. yuk taruh yuk, kalau nanti yuk nak pulang, barang yuk taruh sini aja, karena nggak mungkin Betul kan dong. bawa barang sebaju Wah, banyak, apa extra cost lagi kan Mbak Intan? extra cost lagi gitu. Tapi maksudnya ya Allah kasih solusinya beda gitu. Jadi kadang-kadang ya kita nggak bisa ngarepin doa terus minta solusinya yang kayak seperti yang kita mau Betul, kan. betul Ya Kak. Allah mau kasih Iya, solusinya seperti itu iya, iya, iya. gitu. Iya, 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 benar, benar, benar. Gitu. Solusinya itu Alhamdulillah selalu sih. yang kita butuhkan, bukan yang kita pengen. Mm-mm. Luar Bener. biasa, Mbak Intan. Ih,
Makasih banyak ya Mbak Intan ya. Ini menarik banget loh. Makasih banyak ya Vina. Aduh, akhirnya aku bisa tampil loh. Walaupun dari semalam nggak bisa tidur. Padahal ya Mbak Intan tuh kan buat aku ya, kalau offline, kan Mbak Intan tuh bisa mengalir aja gitu kan. Berarti Iya kan itu ternyata aku sebenarnya baru tahu, Vin. problemnya itu bukan di masalah confident kalau menurutku, tapi problemnya adalah Bukan, nggak suka aja. memulai sesuatu yang Yang baru, satu yang keluar baru, dari zona nyaman tuh emang gitu. iya, sama kayak tampil tuh nggak suka. Jadi kayak misalnya fashion show gitu ya. Aku tuh nggak suka loh keluar. Jadi kalau di terakhir-terakhir kan desainernya keluar gitu Enggak, ya. aku cuma di ujung aja. Enggak, aku cuma di ujung. Aku nggak jalan yang sampai depan gitu. Iya, 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 iya. Gak suka aja, nggak suka aja yang Nonton di tampil balik terus layar. diliatin gitu, nggak suka. Mm, Mm-mm. mm, mm. Yang kita bahas, Iya, iya, senangnya iya. jadi orang kedua kan? Nggak apa-apa lah Mbak. Apa yang kita nyaman. Sebenarnya apa yang kita nyaman kan gitu. Cuman Benar, kayak yang kemarin di kelas Kafir dan bilang kalau kita nggak coba, kita nggak tahu bahwa sebenarnya itu potensi kita gitu. Kita baru benar, tahu itu adalah benar, benar. potensi kita ketika kita coba ada actionnya gitu. Kalau cuman di awang-awang mah ya beda kan antara maksudnya jadi hampir sama potensi sama halu gitu kan. Iya, Bener nggak? benar. Jangan sampai Ya halu kan? ya kita Jangan ya. sampai halu. Jadi Jangan harus deh, kita yang harus di nyata-nyata aja. ya betul harus dieksekusi. Benar. Mbak Intan, terima kasih banyak Ya, ya Mai Padusi. Jadi tuh yang sama-sama. yang yang Padang ayah atau ibu? Suami aku. Suami aku Oh, yang Padang. makanya kan Tapi ya gitu, kalau kata keluarga suami aku tuh nggak ada yang dagang. Semua orang angkatan laut, polisi gitu. Jadi justru aku yang bukan Padang, kok Padang banget iya gitu. kan aku lihat warga Semua negara. didagangin. Karena aku dulu punya Warga negara tuh Lampung. oh bukan bukan Sunda. Bukan. Warga negara tuh Oh. kayak uh, siapa ya dulu menteri menteri perwira negara. Oh, 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 oh. Siapa ya menteri siapa tuh ya? Aku lupa. Itu orang Lampung. Karena aku tuh dulu Apa negara gitu-gitu. pernah punya pacar sastra negara belakangnya gitu kan. Jadi Oh aku iya, pikir, sastra gitu. oh mungkin Mbak Intan nih mungkin mamanya yang Padang atau papanya yang Padang gitu. Soalnya kan padusi gitu loh. Iya. Tadi situ karena Iya, iya, iya. suamiku Iya, Padang. iya, iya, iya. Kita bacain coba ya. Gitu. Ada yang mau tanya nggak nih sama Mbak Intan? Tuh, Ipannya cuma bisa dagang kue doang. Ini ada ipar aku, Marta. Mbak Marta, hai. Tuh, Tuh kan, ada Morin bilang Mbak Intan keren banget. Morin terima kasih. Jadi besok ini ya, kita tunggu. Gak sabar dengerin yang besok ya. Iya, jadi kita Duh, Vin. tunggu tamu spesial Love Oil Live sama kayak Mbak Intan hari ini juga spesial banget ya. Maksudnya ini aku percaya Mbak, apa yang selalu disampaikan dari hati emang akan selalu diterima dengan hati. Amin, Ya amin. kan? Apa yang selalu keluar dari hati itu emang selalu diterima dari hati gitu. Ini yang aku yakin di sekolah kita nggak belajar ya kan. Lika-likunya tuh nggak dapet gitu dari ilmu di sekolah. Cuman ketika kita melakukan ada experience baru kita wah ternyata seperti itu orang berbisnis gitu. Makasih banyak ya Mbak Intan. Semoga Allah tuh sama-sama Vina. balas kebaikan dan perjuangan Mbak Intan hari ini untuk berani sharing di Amin ya Allah, amin. Dengan pintu-pintu yang terbuka lebar ya kan, 9 dari 10 pintu itu terbuka lebar buat Mbak Intan ya kan, untuk Mbak Intan tuh satu persatu tuh bisa wujudin yang ada di belakang Mbak Intan itu. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Alamin. Makasih ya Mbak Intan. Tuh ada ini tanya, Mbak Intan, Sarah tanya pakai oil apa kalau lagi down? Aku pakai Valor. Aku selalu pakai Valor.
Sisanya aku pakai kemarin yang aku bilang aku dapetin wow moment banget pakai acceptance itu. Acceptance, ya. Nah, itu benar-benar dikuras banget, dipaksa. Ya benar, terima ya terima gitu. Jadi Jadi kita nggak bisa malah keluar lagi ketika ininya. Allah mau kasih sesuatu ya kita nggak bisa milih, terima semuanya jauh diterima. Jadi waktu pakai acceptance malah ada lagi nambah gitu, Mbak Intan. Ya Wow. aku benar-benar gitu. Kalau lagi down aku pakai yang hari-hari aku pakai palor, aku kasih joy, terus aku tambah harmoni, aku kasih ini. Terakhirnya aku top pakai ini. White Angelica. Apa itu, Mbak? Jadi buat yang kadang-kadang ya White Angelica kadang-kadang manusiawi ya, Vin, kan kadang-kadang kita lagi down terus nanti ada yang ya bila ada negatifnya kita keluarkan pasti lo nggak bisa lah atau gitu lah. Nah itu aku nggak mau gitu. Iya betul. Aku nggak mau mikirin yang kayak gitu-gitu. Betul. Nggak penting ya. Iya. Ngabisin energi kan mikirin kayak gitu ya. Kapan nyampe-nya gitu ya? Kapan nyampe-nya sama Bener, yang udahlah belakang gitu. gitu. Mending ya udah. Iya. Bener-bener. Terjawab ya, Kak Sarah. Terus, nah tuh, kalau mau prospek pakai oil apa, Kak? Mbak Ovi. Abundance dong. Abundance, Mbak. Sama dulu kita ada oil Abundance. ini ya, Mbak Intan, ingat nggak? Oil yang nggak dijual di sini, yang kita pakai warna hijau kecil-kecil itu, ingat nggak? Oh iya. Finance. Oh iya bener-bener. Iya bener-bener Itu kan itu beli di mana ya Vin ya? Olah itu ya? Oh iya bener ya. Oke teman-teman, udah Tapi menjelang jam 7, 19.56. Sebentar lagi kalau kita nggak stop sekarang ntar akan mati. Mbak Intan, aku mau tanya satu hal. Kalau Mbak Intan aku undang lagi ke sini, kira-kira mau apa enggak? Oke. Mau. Ternyata nggak serem. Ternyata nggak serem. Yang dibayangkan kan, Mbak? Aduh, iya. Kan? Aduh. Seru kan? Benar ternyata nggak seserem yang gue pikirin. Iya. Thank you Mbak Intan. Salam buat iya sama-sama Vina. Terima kasih Kinana. banyak Salam buat Kinana. Bikin aku keluar dari comfort zone aku. Iya, Mbak Intan. Kita kan cuma memfasilitasi Mbak Intan. Kalau Mbak Intan nggak ajak dirinya Mbak Intan keluar, ya nggak akan kejadian juga hari ini. Iya kan? Gimana? Kalau aku kan cuma memfasilitasi. Gak denger, Vin. Kalau Mbak Intan nggak ajak dirinya Mbak Intan untuk keluar, kan nggak kejadian juga yang hari ini. Jadi Mbak Intan berterima kasih sama dirinya Mbak Intan. Iya, harus terima kasih sama diri aku. Iya, benar. Thank you ya. Makasih banyak Mbak Intan. Terima kasih teman-teman. Iya Vina, terima kasih. 2 menit lagi menjelang ditutup dengan paksa. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sharingnya Mbak Intan hari ini memberi semangat untuk teman-teman semua. Ya kan, melakukan apa yang kita cintai, bukan melakukan apa yang kita nggak suka, tapi kita paksa-paksain suka, ya kan. Mudah-mudahan kalau kita ngelakuinnya dengan cinta, dengan passionnya kita, hasil itu mengikuti. Ya. Makasih Mbak Intan untuk keberaniannya. Aku belajar banyak hari ini. Makasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.